dan aku menghargai itu dan aku paham banget apa yang dirasakan Mas Ivan dan aku juga paham banget apa yang digalaukan Uli sekarang gitu. Kalau apa ya, sebenarnya sih ini masalah internal sih, nggak perlu di up, nggak perlu diomongin ke yang luar sih. Cuma Uli udah buka suara, aku sebenarnya netral aja, bukan terus membela siapa atau aku memihak siapa, enggak. Aku menghargai keputusan Uli dan aku istilahnya apa ya, tetap support apapun siapapun anak-anak Seventeen, tetap keluarga aku. Jadi aku nggak ada masalah sih sama keputusan yang udah diambil. Aku nggak bisa bahas apa yang aku mau ya, soalnya ini kan keluarga istilahnya. Apa yang jadi keputusan mereka sewaktu mereka masih hidup itu harus kita hargai, harus dihargai. Sampai sekarang aku masih menghargai keputusan mereka apapun itu. Nah di luar itu sekarang Seventeen istilahnya udah nggak ada ya, tapi orangnya udah nggak ada, tinggal semua. Isu Mas Ivan masih ada. Ya istilahnya apa yang terjadi setelah itu menjadi hak ahli warisnya. Jadi terserah dong, mau misalnya aku ya udah nggak usah ikutkan aku, atau ya udah aku nurut. Aku sih netral ya, nggak pernah mau ngikut. Ya udah misalnya apa yang menjadi hakku aku terima, apa yang tidak menjadi hakku aku tidak pernah mau ributkan itu kayak gitu. Kalau aku pribadi, jadi aku dengar masalah Uli dan Mas Ivan itu ya aku cuma kok kayak gini sih, kok malah di blow up ke media sih. Kalau aku sih pengennya kita selesaikan baik-baik, atau enggak ya udah nggak usah diomongin ke media, toh itu juga internal kita gitu. Sebenarnya nggak perlu di up kalau aku. Jadi aku pribadi nanggepin masalah ini apa ya sangat disayangkan aja. Tapi aku sangat menghargai keputusan Uli, ataupun aku mengerti di posisinya Mas Ivan, karena aku ngerti banget gimana perjalanan Seventeen dulu, gimana cerita mereka dulu, terus dan gimana keputusan Uli sangat-sangat aku hargai. Kalau Mas Ban itu ngikut semua personil sih. Jadi personil kan punya perjanjian, mereka tuh punya perjanjian dulu dengan ya. Jadi setiap karya mereka nggak di aku untuk satu orang, tapi mereka ada pembagiannya masing-masing. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, dan itu saat mereka masih hidup, dan aku menghargai banget karena memang sekarang mereka udah nggak ada. Ya udah, berarti itu sudah tidak berlaku lagi, dan itu punya hak ahli waris yang bersangkutan, yang punya lagu gitu loh. Kalau aku jadi yang nggak tahu keputusan yang lain, misalnya Kak Dewi istrinya Mas Sandi atau Mas Ivan, mungkin mereka lebih gimana ya, lebih karena di situ ada hak orang lain, mungkin mikirnya jadinya merasa agak dikecewakan dengan keputusannya Uli. Tapi kalau aku pribadi, ya udah itu memang haknya Uli, ya udah mau gimana lagi. Kalau aku nggak maksa ya, nggak harus itu ada hakku di situ, enggak. Kalau aku ya udah mau gimana lagi, orangnya udah nggak ada kok, apa lagi mau dicari gitu. Masa orang udah meninggal terus kita ribut sih? Kalau aku sih udahlah gitu. Dan aku nggak mempermasalahkan itu. Aku sama Uli masih baik-baik aja. Tadi barusan telepon-teleponan, Uli kemarin ngasih nomor aku ya ke media. Iya bener Kak gitu ngomongnya. Ya udah, enggak cuma bahas itu aja. Ya udah sini ya ngomong aja aku gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita ketemu tuh malah nggak bahas masalah royalti ya. Ketemu kita bahas karena kita keluarga. Udah aku anggap kakak, udah dia nganggap aku saudara. Jadi itu aku nggak ada istilah bahas royalti. Bahas royalti tuh di manajemen, kayak di Makarya, Cipri Record, kayak gitu-gitu. Jadi tuh yang dibahas ya udah masalah itu. Jadi kalau untuk kita ketemu, aku, Uli, Kak Dewi, Mas Ivan, kalau ketemu kita nggak bahas royalti, kita bahasnya ya kekeluargaan sehari-hari. Royalti yang membahas tuh manajemen. Jadi kita tuh terima bersih aja. Tiba-tiba udah transfer, tiba-tiba udah ini dikasih tahu ini sekian, ya udah terus ke
kemarin terus dikabarin kalau bisa Uli udah mengambil haknya, ya udah selesai, mau apa lagi dong, aku nggak bisa ngapa-ngapain dong, itu haknya Uli. Tapi aku flashback ke belakang lagi, memang dulunya mereka punya perjanjian, tapi mereka kan masih hidup. Sekarang udah nggak ada, yaitu sudah hak, istilahnya udah hak si penerima ahli waris, dan aku menghargai itu, dan aku paham banget apa yang dirasakan Mas Ivan sekarang mungkin, dan aku juga paham banget apa yang digalaukan Uli sekarang gitu. Aku nggak menghubungi secara apa untuk masalah royalti, karena gini, aku mikirnya gini, untuk apa dibahas, buat apa kalau aku untuk apa dibahas, karena ya udah gitu. Mas Ivan pun juga nggak memasalahkan itu, nggak ada. Ya mungkin pas awal ada pihak yang dikecewakan karena memang di satu pihak memang menganggap masih ada hak orang lain di situ, karena perjanjiannya tidak 100% untuk Mas Herman seperti itu, karena memang ada perjanjian. Memang perjanjiannya tidak hitam di atas putih secara hukum. Mereka kan kayak apa ya, keluarga yang Seventeen itu, mereka punya perjanjian yang yaudah nanti gini, jadi mereka tuh dari nol, bayangin Mbak, dari nol sampai ada nama Seventeen itu, ya kita nggak ada yang bisa disalahkan. Sekarang tuh posisinya tidak ada yang bisa disalahkan. Dulu memang mereka punya perjanjian, sekarang hak ahli warisnya si Uli gitu. Jadi udah mau gimana lagi? Kalau aku sih tetap baik-baik aja sama mereka, tidak mengambil keuntungan dari situ dan tidak juga merasa dirugikan dari situ. Ya pastinya ya, kalau mereka di Seventeen itu mengutamakan banget kekeluargaan. Jadi ada masalah tuh paling biasanya cuma sehari 2 hari, habis itu ketemu lagi udah baik-baik mereka. Alhamdulillah mereka tuh nggak ada masalah selama Mas Bani hidup di Seventeen, selama kenal aku, mereka kalau ada masalah ya udah selesai hari itu. Jadi nggak pernah memperpanjang masalah gitu, nggak ada masalah. Mereka udah tua, dia bilang gitu, kita udah tua, udah masing-masing lah, udah nggak ada yang diributkan lagi gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak pernah lihat mereka ada masalah. Ya sekarang gini deh, kita nggak bisa bilang sekarang sama seperti dulu lagi, itu udah nggak bisa lagi, karena posisinya pun udah beda. Karena sekarang gini, Mas Ivan laki-laki, kita perempuan, kita nggak mungkin juga seakrab mereka saat mereka masih bareng-bareng sama suami kita dulu. Jadi kayaknya posisinya aja udah beda, dia laki, kita perempuan, udah nggak enak-enakin aja kalau misalnya lebih dekat, walaupun dekatnya pun sebagai saudara ya kan. Kita juga menghindari pembicaraan orang di belakang. Tapi sampai sekarang alhamdulillah hubungan kami baik-baik saja. Mas Ivan pun masih komunikasi sama aku, Kak Dewi, masih semuanya masih baik-baik aja, nggak ada yang istilahnya bicara di luar tuh, nggak ada. Mas, aku sama Kak Dewi kan kami satu kota, jadi kami sering ketemu. Barusan kemarin kita ke kebun binatang bareng-bareng, ya nggak ada masalah, masih fine aja. Sama Uli kemarin terakhir ke Jogja, dia ketemu, aku nginep bareng sama Uli, jadi nggak ada suatu hal yang apa-apa. Sama Mas Ivan juga sering, kalau ke Jogja kita ketemu, kalau di kita sering kontak-kontakan, WA-WA-an. Baru kemarin aku komen baik-baik aja pokoknya. Kalau aku sih jangan sampai masalah duit, jangan sampai masalah duit merusak hubungan kekeluargaan kita, itu aja sih masalahnya. Entah harus ada yang legowo, entah harus ada yang ya namanya manusia ya, kita nggak tahu gimana hatinya, gimana luarnya, gimana hatinya. Kalau bisa sih tetap menjaga hubungan baik kita, walaupun ada yang merasa tersakiti atau apa, lebih baik sih disimpan aja, nggak usah di up ke media. Kalau bisa kita nyelesain secara keluargaan seperti suami-suami kita dulu, kalau ada masalah menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu diketahui orang lain gitu.